Selamat dan sukses untuk program talk show Forum Christian. Selamat buat Christian yang sudah punya acara baru. Program talk show Forum Christian. Forum Christian bisa jadi salah satu alternatif untuk kita menjadi lebih cerdas sebagai warga, melihat secara lebih jernih, tajam, dan objektif. Talk show ini akan menjadi talk show yang mencerahkan. Semoga mewarnai wajah TVRI, media pemersatu bangsa. Seindah mawar semuninan hati di kau cemerlang wanita, semerbak wangi sejinak merpati, di kau selalu dicinta, cinta. Seindah mawar semuninan hati, di kau cemerlang wanita, semerbak wangi sejinak merpati, di kau selalu dicinta, cinta. Seindah mawar semuninan hati, di kau cemerlang wanita, semerbak wangi sejinak merpati, di kau selalu dicinta, di kau selalu dicinta. Selamat malam, Anda menyaksikan Forum Christian. Edisi spesial ini adalah hari ulang tahun pertama kami mengudara tahun lalu pada 14 April 2021. Nah, momen ini kian spesial karena pada 21 April 2022 kita juga memperingati Hari Kartini. Di studio Forum Christian hari ini juga menjadi sangat spesial karena saya kedatangan dua tamu yang sangat-sangat saya kagumi, dua perempuan hebat Indonesia yang saat ini mengemban tugas yang tidak ringan. Ada kritik, ada saran, ada harapan kepada keduanya. Saya perkenalkan dua perempuan tangguh yang begitu mengagumkan. Yang pertama adalah Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauziah. Ibu selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam, waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Kemudian ada perempuan tangguh lainnya, ada Ibu Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Ibu Siti Nurbaya. Ibu, terima kasih sudah berkenan hadir di Forum Christian. Ibu Usi Peters dan tadi Pak Ucok Panjaitan juga sudah membuka. Terima kasih di Forum Christian edisi spesial. Kita bicara soal perempuan. Kalau Anda lihat di Google, karena keduanya ini tokoh yang banyak sekali kemudian diberitakan, Anda mungkin akan dengan mudah menemukan siapa sih Ibu Ida Fauziah, siapa sih Ibu Siti Nurbaya. Tapi tentu tidak ada yang bisa menceritakan lebih lengkap, lebih menjiwai perjalanan hidup seseorang selain dirinya sendiri. Saya mulai dari Ibu Ida Fauziah.
Mau Bu Nurbaya dulu dong. Nah. Sweet dulu nih kita nih. Yang senior dulu. Oh, yang senior dulu. Bida nggak apa. Ibu Ida nggak apa-apa? Nah, katanya nggak apa-apa Bu Ida dulu. Tuh kan, yang senior dulu mestinya. Oke, kita ngalamin yang senior dulu ya. Ibu Siti deh kalau gitu. Bu Siti, jadi bisa gimana ceritanya ada seorang perempuan bernama Ibu Siti Nurbaya kemudian menjadi menteri. Menterinya Kehutanan dan Lingkungan Hidup pula, Bu. Bukan menteri yang kemudian wah ini cocok buat perempuan nih, tapi lingkungan kehutanan itu kan sesuatu seperti Ibu Ida juga sih, ketenagakerjaan. Orang bilang itu dunia maskulin. Bagaimana ceritanya bisa menjadi seorang menteri? Ya panjang ya, saya aslinya birokrat. Ya. Saya masuk jadi pegawai itu tahun 79. 79 Bu, saya belum lahir bulan Bu. April. Kemudian saya di pemerintah daerah pada saat itu saya planner, aslinya tuh saya perencana wilayah. Oke. Kemudian saya masuk Jakarta dipanggil oleh Menteri Dalam Negeri Pak R. Hartono pada saat itu tahun 98 saya masuk. Ya. Kemudian terjadi reformasi, saya di Departemen Dalam Negeri. Saya di Pemda terakhir Wakil Ketua Bapeda, kemudian saya masuk Jakarta Kepala Biro Perencanaan, terus jadi Sekretaris Jenderal di Departemen Dalam Negeri. Kemudian 5 tahun lah di Dagri dari 98 sampai 2005, 7 tahun. Kemudian saya masuk di DPD RI, saya Sekretaris Jenderal pertama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD, ya. Sampai tahun 2013. Kemudian saya mengundurkan diri dari pegawai negeri, saya masuk partai. Nah, kemudian masuk di partai, bekerja di partai, kemudian mendapatkan penugasan dari ketua umum partai untuk di kabinet. Jadi itu ceritanya. Kalau lapangannya memang berat ya, dari dulu ya banyak di lapangan sih, sebagai perencana wilayah ya banyak di lapangan. Di Dagri juga menghadapi krisis waktu itu kan reformasi 98, politik ya. Kan Departemen Dalam Negeri kan, krisis politik juga cukup lumayan. Sekarang sekarang juga krisisnya ya krisis lingkungan yang kita hadapi, yang harus diperbaiki. Jadi ya itu yang terjadi. Kalau dengar ceritanya singkat ya, dan tampaknya mudah, tapi Ibu mengingat dalam perjalanan yang begitu panjang itu yang paling challenging, yang paling menantang untuk seorang Siti Nurbaya itu di momen apa? Yang pasti sih di lapangan ya, dan ternyata saya kan pernah menapaki dari bawah, benar-benar dari bawah setap terus sampai ke atas. Memang yang paling susah ya jadi menteri. Oh iya, justru di pucuk pimpinan. Di puncaknya justru yang paling susah, karena saya pernah jadi sekjen. Saya jadi sekretaris jenderal tuh mungkin hampir 13 tahun ya, melayani menteri, melayani pimpinan, dan memang ternyata paling berat jadi menterinya. Banyak momennya yang berat-berat, misalnya ketika kebakaran hutan, Ya, Bu. yang begitu dahsyatnya dan belasan tahun, puluhan tahun gak beres-beres. Kita hadapi Pak Presiden kan rajin ya bekerjanya. Beliau visi agregatnya besar, paham. Tapi detailnya juga gitu, jadi kita sering kerja di lapangan, itu juga tidak mudah saya kira ya. Kemudian lagi hal-hal yang baru yang harus diselesaikan, misalnya soal-soal pengawasan, law enforcement, itu juga yang cukup berat. Di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum di sipil itu ya satu-satunya di kantor kita. Jadi ya pekerjaannya sih pekerjaan maskulin ya, tapi saya kira terima kasih banyak ditolong oleh Tuhan dan kawan-kawan bisa selesai. Wah, ini Ibu Siti punya cerita itu. Kalau Ibu Ida Fauzia? Saya mengenal Bu Siti loh. Waktu saya beliau Sekjen Kemendagri, saya di Komisi 2. Jadi saya kenal beliau. Mitra kerja waktu itu ya. Nah, kalau Ibu Ida mengawali karir kemudian bisa sampai diberi tugas sebagai Menteri Ketenagakerjaan saat ini. Salah satu menteri kalau perempuan. Bu Nurbaya ceritanya lengkap. Jadi eksekutif, birokrasi, kemudian masuk ke politik, kemudian jabatan politis menjadi seorang menteri, lengkap loh. Saya lebih murni sebagai seorang politisi. Lahir dari gerakan aktivis mahasiswa, aktivis sosial kemasyarakatan, kemudian terpanggil ketika reformasi pemilu reformasi 98, lahirlah partai baru
Dan saya adalah produk partai baru, partai hasil reformasi, karena partai saya, Partai Kebangkitan Bangsa itu lahir 98. Dan pertama kali lahir itu saya merasa terpanggil, ini mungkin pada yang cocok buat saya. Dan saya memilih menjatuhkan pilihan tepatnya kepada PKB. Waktu itu kemudian saya diminta untuk merepresentasikan perempuan, merepresentasikan pemuda. Sehingga pemilu 99 saya menjadi anggota DPR termuda pada waktu itu. Ya? Iya. Meskipun sudah tua sih sebenarnya. Nggak muda-muda amat, 28 masuk 29, jadi nggak muda-muda amat. Kalau sekarang kan termuda ada 23 tahun 23 ya, tahun, ya betul. 23 tahun. Jadi saya merasa termuda tapi sebenarnya nggak muda gitu. Dan terus dari ikut pemilu 99, ikut pemilu kemudian 2004, ikut pemilu 2009, 2014. Itu saya 4 kali dan alhamdulillah masih terus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Di Senayan, Iya. Kemudian jadi periode kelima saya suka diledekin sama teman-teman ini mau jadi DPR sampai menjadi yang tertua gitu. Saya merasa tertantang dan pemilu 2019 saya memang saya merasa cukup sudah 4 kali menjadi DPR. ya. Kemudian partai meminta, partai ya tentu yang mengusulkan kepada Presiden untuk menjadi salah satu menterinya Bapak Presiden. Bu Ida, dunia aktivisme, dunia politik itu juga kan banyak yang menilai dari luar. Mungkin Bu Ida punya cerita yang berbeda karena berada di dalam. Itu sangat maskulin, challenging sekali, tidak ramah untuk perempuan. Betul. Apa yang Ibu Ida lakukan hingga bisa bertahan sampai di titik ini? Iya, bagi saya tertantang ya untuk menaklukkan kalau dianggap sebagai sebuah tantangan. Sebuah tantangan, saya tertantang untuk menaklukkan. Bisa dilihat saya kira persentase perempuan di DPR dari 99 2004 terus angkanya naik. Dari saya masih 9% perempuan di DPR. Hanya 9% gitu iya, itu ya? Sampai sekarang alhamdulillah sudah 20%, 20 lebih, hampir 21%. Tentu kita tidak merasa cukup ya, karena kita angka yang menurut kita perempuan cukup itu ya 30% dari jumlah anggota DPR. Saya merasa itu pasti bisa dilakukan, karena saya ingat betul perjalanan politisi perempuan itu dari yang jumlahnya hanya 9% ternyata toh sampai ke 20%. 20%. Jadi bukan sesuatu yang mustahil bisa kita raih itu. Tapi apakah Bu Ida menggambarkan dunia politik, mungkin Bu Siti Nurbaya juga nanti bisa menggambarkan dunia politik buat perempuan, dunia politik Indonesia buat perempuan, itu sudah cukup ramahkah atau masih ada hal-hal yang menurut Bu Ida, Bu Siti ini sesuatu yang menantang dan semoga perempuan, semakin banyak perempuan yang bisa menghadapi itu? Iya, memang dari sisi sosiologi ya, memang masih banyak masyarakat kita yang menganggap bahwa politisi itu adalah pekerjaannya laki-laki. Ada stigma itu ada ya, Bu, stigma yang cukup kuat. Budaya patriarki kita yang menyebabkan menempatkan urusan domestik urusannya perempuan, urusan publik urusannya laki-laki. Begitu kuatnya paradigma itu. Masih ingat nggak waktu sekolah? Kalau saya masih ada itu. Ibu pergi ke pasar, masak di dapur, bapak pergi ke kantor. Seolah-olah perempuan itu urusan domestik aja jadi gitu ya? menempatkan urusan domestik itu adalah urusan perempuan, urusan publik adalah urusan laki-laki. Stigma yang begitu melekat karena itu menjadi bahan ajar di sekolah-sekolah kita pada waktu itu yang membagi secara diametral ya fungsi laki-laki dan fungsi perempuan. Seiring dengan kemajuan, seiring dengan tingkat pendidikan masyarakat yang sudah membaik, budaya patriarki yang sudah mulai berkurang. Itu Ibu melihatnya demikian ya sekarang? Iya. Sudah mulai berkurang? Sudah mulai berkurang sehingga kita bisa lihat tadi persentase perempuan di parlemen sudah semakin meningkat. Kemudian jabatan-jabatan politik yang lain, jabatan publik misalnya, kepala daerah, atau mungkin di ranah birokrasi. Saya kira kita sudah melihat bahwa persentase pejabat tinggi Pratama, kemudian pejabat tinggi eselon satunya itu juga sudah meningkat. Kalau Bu Siti menggambarkan dunia politik Indonesia untuk perempuan? Saya sih ngelihatnya begini ya, justru kekuatan politik itu ukurannya adalah kemampuan
kita mempengaruhi para pihak, dalam hal ini rakyat katakan, di mana sebetulnya rakyat punya banyak pilihan. Di situ kekuatan politiknya. Nah, persoalannya perempuan itu justru punya ciri akunya kamu itu lebih banyak daripada laki-laki ya. Kita kan concern sama orang, atensi. Kalau ada apa-apa di pinggir jalan ada yang celaka, kita yang teriak duluan daripada itu sifat suami. bawaan perempuan maksudnya. Itu artinya ciri akunya kamu tuh lebih kuat. Terus kalau kita ingat kata-kata Mahatma Gandhi kan bahwa apa tuh kekuasaan negara itu ibarat ibu menjaga anak-anaknya gitu. Jadi saya sih nggak ngelihat tuh bahwa dunia politik hanya untuk laki-laki ya. Jadi, justru nature-nya. Saya lihat justru kita punya ciri-ciri yang justru bisa tanda kutip menguasai gitu ya. Apakah kompetensinya, apakah pendekatannya, stylenya, gayanya. Jadi yang dibilang Bu Ida itu kan dari dulu memang image-nya begitu, tapi terus kita terobos lah begitu ya. Dan buktinya ada ibu-ibu yang mampu menerobos itu gitu ya. Iya, jadi kalau saya sih ngelihatnya seperti itu ya. Jadi dan saya sih juga termasuk memang yang berharap mungkin makin banyak lah perempuan gitu ya, sebab kalau dilihat lagi ciri apa namanya fungsi-fungsi partai politik itu kan menyerap aspirasi, mengagregasikannya, mengartikulasikannya. Rasanya kayaknya ibu-ibu lebih rajin deh, lebih leken gitu kata orang Sunda tuh ya, lebih rajin gitu lah. Jadi makin banyak putri-putri di Senayan tuh Bu Ida kalau menurut saya sih. Makin bagus. Semakin baik karena sikap yang detail, mungkin lebih cenderung dalam tanda petik cerewet untuk melihat sesuatu yang mungkin tidak dilihat oleh orang lain. Dan ini sebenarnya sudah sekian lama perempuan itu multitasking. Sudah sekian lama, jadi biasa aja tuh ngerjain sesuatu yang banyak. Jadi karena kelebihan itulah yang menurut saya masuk menjadi dalam dunia politik itu pada akhirnya, pada saatnya nanti ada suatu pekerjaan yang biasa bagi perempuan juga. Menjadi relatif mudah karena sudah terbiasa mengerjakan banyak hal. Biasa itu nyalain kompor ya, nyalain kompor, masak air, dia pegang sapu, itu kan biasa. Kemudian itu biasa itu. Jadi peran ganda itu sekarang tidak menjadi beban banget bagi perempuan. Jadi dia bisa melakukan kerja-kerja yang seharusnya sih bukan kerja perempuan ya, yang dialamatkan sebagai pekerjaan perempuan, dan dia melakukan peran-peran publiknya dengan biasa itu. Jadi, pulang dari kantor ya biasa, mampir beli kebutuhan anak itu biasa, nggak membebani. Bu Ida masih melakukan itu? Iya, saya biasa. Saya suami istri politisi, tapi ternyata yang bisa menghandle pekerjaan rumah yang urusan yang perempuan ya, ngatur anak lah, bagaimana makan di rumah itu tetap aja kita manajernya kalau urusan begitu-begitu. Artinya, tapi karena itu saya lakukan dengan senang hati, menjadi tidak ada masalah gitu. Ya, nah jadi kalau ada yang bilang wah itu perempuan itu urusannya domestik tuh, ini ada dua perempuan tangguh Indonesia yang membuktikan bahwa enggak juga, ada banyak hal yang bisa dilakukan dan kita terlatih untuk melakukan itu. Saya nanti jeda dulu, tadi bicara banyak soal politik, usai jeda saya akan mengajak seorang perempuan tangguh bergabung dari belahan dunia yang lain untuk bicara mengenai dunianya yang juga kontekstual untuk saat ini. Anda sudah vaksin, mungkin Anda menerima vaksin yang salah satunya diteliti atau hasil penelitian dari perempuan kebanggaan Indonesia yang satu ini. Tapi kita harus jeda, usai jeda di Forum Christian.